Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan lingkungan hidup dengan materi sandang, pangan, dan papan. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah melalui modul dan video pembelajaran yang dibuat oleh guru, siswa dapat memahami jenis pangan dan ragam pengolahannya dengan baik. Manfaat yang dapat kita ambil dari pembelajaran materi hari ini adalah agar kalian tahu bagaimana cara menentukan kebutuhan pokok dan bagaimana cara mengolah pangan dengan baik untuk kebutuhan sehari-hari. Anak-anak, adakah di antara kalian yang mengetahui apa saja 3 kebutuhan pokok manusia? Setidaknya setiap manusia memiliki kebutuhan primer yakni sandang, pangan, dan papan. Kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai 3 kebutuhan pokok tersebut. Simak baik-baik ya. Penjelasan pertama mengenai sandang. Secara bahasa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sandang diartikan sebagai bahan pakaian. Pakaian diperlukan manusia untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan mayoritas menggunakan pakaian berbahan tebal untuk melindungi mereka dari suhu dingin. Kemudian, masyarakat yang tinggal di pesisir pantai akan menggunakan pakaian berbahan tipis untuk melindungi mereka dari kepanasan. Penjelasan kedua mengenai pangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pangan diartikan sebagai makanan. Namun jika dijelaskan lebih jauh, pangan bukan hanya berarti makanan, namun juga minuman yang dikonsumsi setiap hari oleh manusia. Sebagai contoh, pemerintah memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang belum bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, yaitu kebutuhan pangan. Penjelasan ketiga mengenai papan. Papan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tempat tinggal. Papan dianggap sebagai salah satu kebutuhan penting manusia untuk bisa bertahan hidup. Hal ini tercermin melalui perumahan-perumahan murah yang disubsidi oleh pemerintah. Berkat harganya yang tidak terlalu tinggi, manusia dapat dimudahkan untuk bisa mendapatkan kebutuhan tersebut. Setelah kita mempelajari mengenai perbedaan sandang, pangan, dan papan, kita akan beralih mempelajari jenis-jenis pangan. Jenis-jenis pangan terbagi menjadi 2. Yang pertama, pangan segar, dan yang kedua, pangan olahan. Untuk yang pertama, pangan segar. Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan, yang dapat dikonsumsi secara langsung atau dijadikan bahan baku pengolahan. Misalnya, buah-buahan yang sudah matang, jika sudah dibersihkan, bisa langsung dikonsumsi oleh manusia. Kemudian beras bisa diolah menjadi nasi dan langsung dikonsumsi menjadi manusia tanpa proses yang kompleks. Yang kedua, pangan olahan. Pangan olahan adalah pangan atau minuman hasil dari proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan. Misalnya, minuman kemasan yang biasa kalian lihat di minimarket. Sebelum menjadi minuman kemasan yang bisa kita langsung konsumsi, minuman tersebut melalui serangkaian proses yang panjang, mulai dari pencarian bahan, pengolahan bahan, hingga pengemasan agar bisa langsung dikonsumsi oleh setiap manusia. Anak-anak, kalian tahu tidak bahwa pangan olahan dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama, pangan olahan tertentu, dan yang kedua, pangan siap saji. Pangan olahan tertentu adalah pangan olahan yang diperuntukkan bagi kelompok tertentu dalam upaya memelihara dan meningkatkan kualitas kesehatan. Contohnya, ekstrak tanaman mahkota dewa untuk orang yang memiliki penyakit diabetes mellitus, dan susu rendah lemak untuk orang yang sedang menjalankan diet sehat rendah lemak. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana cara mengolah pangan secara umum agar aman bagi tubuh kita. Yang pertama, kenali sumber bahan pangan. Beberapa sumber bahan pangan kerap kali terpapar berbagai sumber penyakit. Oleh karena itu, mengetahui dengan pasti dari mana sumber air dan bahan pangan akan lebih aman bagi keluarga kita. Yang kedua, cuci tangan, alat masak, dan bahan makanan.
Anak-anak, perlu kita ketahui bahwa bakteri dapat berkembang di mana saja. Oleh karena itu, sebaiknya kita memastikan bahwa tangan kita, alat masak kita, dan bahan makanan kita sudah dicuci dengan benar agar terhindar dari kuman. Kemudian yang ketiga, pemisahan bahan makanan. Proses pemisahan bahan pangan dapat mencegah terjadinya kontaminasi. Kita bisa melakukan dengan cara memisahkan bahan makanan sesuai dengan jenisnya masing-masing. Misalkan wadah untuk menyimpan daging hanya diperuntukkan untuk menyimpan daging. Wadah untuk menyimpan buah hanya diperuntukkan untuk menyimpan buah. Begitupun wadah penyimpan sayur dan jenis makanan lainnya. Kemudian yang keempat, proses memasak. Proses pengolahan makanan yang baik akan mencegah masuknya bakteri penyebab penyakit. Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa makanan yang kita konsumsi sudah dimasak dengan benar. Yang kelima, pendinginan. Anak-anak, perlu kita ketahui seperti beberapa jenis buah dan sayur, apabila tidak dikonsumsi secara langsung, lebih baik kita menyimpannya dalam suhu yang dingin agar terhindar dari kuman dan pembusukan. Selanjutnya, kita akan mempelajari secara singkat tentang beberapa teknik mengolah pangan. Yang pertama, teknik grilling. Teknik grilling adalah teknik mengolah pangan dengan cara memanggang menggunakan alat perapian terbuka seperti yang terlihat pada gambar pertama di layar. Kemudian yang kedua, teknik roasting. Teknik roasting adalah teknik mengolah pangan dengan cara memanggang yang dilakukan di dalam oven. Kemudian teknik yang ketiga, teknik boiling, yaitu teknik mengolah makanan dengan cara merebus makanan dengan air yang mendidih sehingga menghasilkan gelombang air. Contohnya yaitu merebus telur hingga matang. Kemudian yang keempat, teknik steaming. Teknik steaming adalah teknik mengolah pangan dengan cara mengukus makanan dengan air yang direbus secara terus-menerus hingga menghasilkan uap panas seperti mengukus sayur ataupun mengukus dimsum. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk mencari informasi tentang bagaimana cara mengolah pangan yang diperbolehkan dan teknik yang bisa digunakan. Silakan kalian menjelaskannya secara singkat pada kolom yang tersedia di modul 7 semester 2 pada mata pelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup. Kalian bisa menyimak video penjelasan sebelumnya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Silakan dikerjakan dengan benar ya. Pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga dengan menyimak video pembelajaran hari ini, kalian mendapatkan pengetahuan baru. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.